apakah ada tips tertentu bahwa kalau kita mau membeli makanan itu yang memang terjamin mutu dan keamanannya? Bahan berbahaya rodamin itu bisa dianalisis dengan melihat ya, Oh, melihat. ngoten. Tetapi untuk yang Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat pasti bisa. Dinkesta menyapa dengan informasi dan edukasi kesehatan. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya Feni Indriapsari. Siang ini Selasa 12 April 2022 kita kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa dalam episode ke-9 Bapak. Nih. Sudah ke-9. Ya, sudah masuk episode 9 kita. Episode ini termasuk episode yang spesial Bapak karena kita masih dalam suasana Ramadan. Hari ini adalah hari yang ke-10 nih atau 11. Ya, ke-10. Ya. Jadi siang hari ini topik yang akan kita angkat adalah tentang berburu takjil, sehat dan amankah takjil kita. Telah hadir bersama kita di sini Bapak Mas Juki MKes. Beliau adalah Subkoordinator Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Siang hari ini kita masih tetap bertemakan seputar tentang keamanan pangan ya Bapak. Ya. Tapi keamanan pangan di bulan Ramadan kita tidak akan terlepas tentang yang namanya takjil, ya. Leres. Karena kita ketahui kalau salah satu tradisi dimanapun ya di Indonesia, apalagi kalau mau menjelang waktunya berbuka puasa, terutama untuk anak-anak muda, mereka istilahnya bukber atau ngabuburit, ngabuburit, kemudian berburu takjil. Lah, bayangan kita kalau berbuka puasa biasanya juga kita mencari makanan ringan yang manis dan menyegarkan. Betul, juga. Ya. Lah, tapi apakah sobat sehat Tulungagung sudah bisa memastikan bahwa takjil yang kita beli itu sudah sehat dan menyehatkan? Jadi sebelumnya kami ingatkan pada sobat sehat semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui chat IG Dinkesta atau live di IG Dinkesta. Gitu. Kembali Bapak pada topik kita pada hari ini tentang takjil. Apakah ada sih kemungkinan takjil yang dijual itu tidak aman ya Bapak? Ya, baik Mbak Feni. Ya, selamat siang sahabat sehat Dinkesta. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kekuatan sampai akhir Ramadan nanti. Amin. Dan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita selama ini kan semuanya kalau ngelihat namanya takjil ya pas puncaknya lapar ya. Puncak lapar kita kan kalau kita melihat yang segar-segar itu rasanya. Tapi yang di sini adalah cari yang segar yang sehat. Jadi jangan segar yang justru berdampak terhadap penyakit, tapi segar yang sehat atau kenyang yang sehat di sini. Jadi kemungkinan itu memang besar sekali Mbak Feni, apalagi ini kan demand di mana masyarakat itu kan memang membutuhkan asupan takjil yang banyak ya, apalagi ini sudah dibuka PPKN. Jadi masyarakat bisa meluapkan yang selama ini kan dengan dikekang dengan adanya PPKN tidak bisa kemana-mana ya. Ini juga menjadi ceruk masyarakat pedagang untuk mengais untung. Tapi di sini saya pastikan bahwa makanan-makanan takjil itu adalah makanan yang aman. Jadi dengan ceruk yang banyak yang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita awali dengan misalnya proses bahan baku. Proses bahan baku di sini bisa dimanfaatkan seperti yang tidak memenuhi syarat atau seperti ayam tiren kemudian buah-buah yang sudah tidak layak itu sudah busuk atau bahkan sisa-sisa makanan-makanan yang sudah kadaluarsa itu sebagai bahan baku untuk membuat takjil itu yang itu memang disengaja tidak diketahui ya atau memang dia karena tidak
mengerti ya, misalnya buah kayak buah yang sudah busuk itu kan di situ banyak kuman, banyak patogen yang kalau dijadikan bahan sebagai makanan takjil itu justru dapat menyebabkan penyakit di situ. Jadi apalagi yang akut, jadi muntah, diare sampai keracunan gitu. Jadi momen-momen ini memang benar-benar kita harus jeli, harus pinter memilih. Dan terutama ya para pedagang itu harus bertanggung jawab terhadap keamanan produk yang diproduksinya. Jadi kemungkinan memang besar sekali, tapi tetap kita kembalikan kepada nurani masing-masing ya. Jadi semua yang terlibat dalam bisnis pangan itu harus bertanggung jawab terhadap mutu keamanan produk yang diproduksi. Gitu. Berarti kalau yang takjil itu sebenarnya kan kados tren kalau di bulan Ramadan Bapak nih. Dulunya tidak jualan, tapi ketika masuk bulan Ramadan banyak orang banyak penjual baru. Makanan yang dia memang siap saji ngoten. Kalau menurut panjenengan yang harus kita edukasi pertama itu harus ke masyarakatnya atau ke penjualnya Bapak, supaya kita memang ya kita harapan kita kan wong Tulungagung semuanya sehat ngoten kan nggih. Ya, dua-duanya. Tapi yang pertama memang yang kita edukasi adalah penjualnya, produsennya. Jadi lakukanlah produksi pangan yang baik. Jadi dalam hal ini dimulai dari bahan baku yang memang layak untuk dijadikan sebagai bahan untuk proses produksi, dan kemudian lakukan proses pengelolaan dengan yang baik gitu. Jadi menggunakan peralatan yang benar, terus proses produksinya sampai sempurna ya, titik kritis itu, kemudian gunakanlah peralatan-peralatan yang memang bersih dan memang digunakan untuk pangan. Jangan menggunakan peralatan-peralatan yang tidak aman untuk pangan kan gitu, dan pastikan orang yang jamah juga berperilaku bersih, menggunakan APD gitu. Jadi hasil yang dihasilkan juga nanti akan mendapatkan pangan yang aman dan layak untuk dikonsumsi. Gitu. Terus kalau misalnya masyarakat, supaya masyarakat lebih memahami bahwa saya kalau membeli, kalau takjil kan yang manis dan menyegarkan ya, pasti yang pertama kali sasaran kita mau beli adalah takjil terkait minuman Bapak. Minuman apalagi ya warna segar, dan itu pasti membuat kita untuk tertarik membelinya. Apakah ada tips tertentu bahwa kalau kita mau membeli makanan itu yang memang terjamin mutu dan keamanannya? Iya, jadi gini Mbak Feni, jadi memang untuk kita menganalisa secara organoleptik atau menggunakan indera atau mata, uji itu memang sulit ya, kecuali yang bahan-bahan yang seperti bahan berbahaya rodamin itu bisa dianalisis dengan melihat. Tetapi untuk yang borak, kemudian rodamin formalin itu memang harus dilakukan uji atau digunakan indera pengecap untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini mengandung bahan berbahaya. Gitu. Kalau puasa kan kita tidak bisa ya, kita hanya mengandalkan penglihatan tapi kita. Minimal gini, jadi kita bisa melihat penjualnya. Jadi pastikan itu kalau itu sirup atau kerupuk itu pastikan ya tidak, warnanya tidak mencolok gitu, dan tempatnya memang bersih, layak, penempatan makanannya itu adalah ditempatkan yang sedemikian rupa. Jadi kalau perlu ya ada etalase atau penutup lah, minimal ada penutup di situ. Penjualnya juga bersih, menggunakan APD, tidak menggunakan tangan langsung ya. Itu kan banyak. Ada penjepit atau sendok, minimal itu kan kita lihat selama ini penjual cenil itu ya kita lihat ya juga sampai tradisional juga ngambil uang itu kan yang kita edukasi. Jadi terus pastikan juga tidak dihinggapi lalat dan tidak di tempat pembuangan sampah. Gitu. Jadi intinya bahwa masyarakat sobat sehat semuanya memang harus bisa memilih tempat di mana ketika kita mau membeli takjil itu harus dia yang pertama lokasinya memang sudah presentatif, sehat ngoten ya Bapak nggih. Kemudian penjualnya juga nggih, terus makanannya juga dalam kondisi tertutup nggih, tidak terbuka nggih. Dan karena seperti yang panjenengan sampaikan tadi bahwa ada beberapa
kalau kita mau mengetahui bahwa suatu makanan mengandung bahan berbahaya itu harus diuji, Harus ngoten diuji, nggih. ya. Tidak hanya melalui indera kita, Iya, nggih, iya. salah satu indera kita. Terus masyarakat bagaimana kalau misalnya mereka merasa oh ini kok sepertinya mencurigakan, ngoten nggih. Iya. Tapi mau menguji bagaimana cara Bagaimana, menguji nggih, iya. mereka juga tidak paham, tidak punya ilmunya, harus pakai apa, ngoten. Iya. Apakah di dinas kesehatan itu ada fasilitas yang bisa memfasilitasi pengujian seperti itu, Bapak? Benar, Mbak Feni. Jadi itu adalah bentuk senjata kita ya dalam melakukan ngoten. pengawasan. Nggih, nggih. Selama ini memang kita dilengkapi dengan yang namanya 4 parameter bahan berbahaya itu, dan juga parameter toksin. Biasanya kalau ada event-event besar seperti waktu dulu Pak Jokowi pas kunjungan kerja ke Tulungagung, nggih. itu juga kita punya iya. punya senjata Tugas. yang namanya arsen, cyanida, kemudian nitrit. Itu yang kita gunakan itu. Dan itu memang senjata kita dalam melakukan pengawasan. Jadi waktu Pak Jokowi rawuh ya senjata kita itu yang kita keluarkan, maksudnya untuk menguji makanan-makanan yang disajikan ya itu disajikan. memang sehat dan Iya, aman, sehat, ngoten aman nggih. itu. Apalagi untuk nomor 1. Untuk yang bahan berbahaya itu memang kemana-mana saja kita rata-rata membawa itu. Jadi kalau masyarakat mau mengujikan produk makanan yang dicurigai, jadi katanya kok dari kok rasa getir kok sampai pahit atau sepet gitu, bisa diujikan di Dinas Kesehatan Tulungagung ya dengan gratis. Sebetulnya itu sudah lama kita lakukan dengan kita punya program PAMAN itu, pangan aman itu gitu. Gratis, Mbak, dan tidak di event Lebaran ini, kapanpun kalau dicurigai itu mengandung bahan berbahaya bisa diujikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Ya. Berarti masyarakat bisa langsung ke Bisa Dinas langsung, Kesehatan, iya, ngoten nggih. bisa langsung. Karena menemukan mencurigai adanya makanan yang sepertinya mengandung bahan Bahan berbahaya, berbahaya, nggih, gitu. Kalau misalnya di bulan Ramadan ya, kemarin kan barusan kami mengikuti ada kegiatan Iya, dari kegiatan. kefarmasian di Dinas Kesehatan melakukan uji sampel terkait takjil yang iya, beredar, iya. Nah. termasuk dalamnya juga ada makanan ringan nih Bapak. Setelah melakukan kegiatan seperti itu, apakah ada tindak lanjut berikutnya? Oh ya harus, Mbak. Dari upaya untuk perlindungan masyarakat kan tidak terhenti di situ. Artinya kalau kita terhenti di situ, paling yang diamankan ya sampelnya itu. Kita memberikan perlindungan pada yang menyeluruh. Jadi kita telusur. Ini sudah kita bersurat ya. Pertama kita lakukan adalah bersurat bahwa produk Anda setelah dilakukan uji sampling dengan rapid test itu terbukti mengandung bahan berbahaya. Jadi minimal penjualnya itu dia sudah tidak melakukan penjualan atau dihentikan penjualannya. Terus dilakukan dengan kalau itu memang dia produksi, apakah produksinya perilaku menambahkan seperti kemarin kita tumbangkan rodamin atau borak itu apa dia gitu. Rata-rata tapi ternyata kita lihat itu adalah produk jadi ya, di produk jadi asal luar kota, dari luar kota. Jadi kita telusur kemarin memang cuman berbunyi Kabupaten A, Kabupaten B gitu. Tetapi yang produk lokal itu yang kita lakukan telusur nanti. Karena ini lokal dan harus kita lakukan telusur gitu, pengawalan ya. Jadi apakah seperti di sirup itu kemarin mengandung rodamin B itu rodamin B-nya itu dari apa kan gitu kita telusur. Kulaannya dari mana itu kita telusur. Artinya kita harus melakukan perlindungan yang komprehensif. Jadi tidak hanya di orang yang berjualan tapi sampai penjual bahannya itu gitu. Kalau Nun Sewu tadi kan sudah disampaikan panjenengan ke masyarakat itu bisa menyampaikan sampel makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Ya. Apakah itu juga ada biayanya ya, Pak? Gratis, Mbak. Itu karena bagian dari kita dalam melakukan pengawasan, jadi gratis. Kecuali mungkin ada yang di Lab Kesda itu ada perdanya sendiri, tapi ini bagian dari pengawasan senjata saya dalam melakukan pengawasan dan itu kita fasilitasi dengan gratis. Gitu. Selama ini kegiatan untuk pengujian sampel Bapak, apakah pernah sampai tersosialisasikan tersosialisasikan di sektornya UMKM atau langsung ke masyarakat secara umum atau bagaimana? Ya, memang kita sebelum ada PPKM itu kita biasanya juga turun
turun ke sekolah-sekolahan. Jadi kita mengajak kalau waktu kita turun itu kita mohon pada kepala sekolahnya untuk mengeluarkan semua muridnya. Itu setelah kita beli jajanan di sekitar situ, baik yang di luar pagar maupun di kantin, itu kita ajak bagaimana sih menguji bahwa produk makanan itu kalau mengandung borak itu bagaimana sih, warnanya berubah jadi apa, kemudian prosesnya biar tahu, biar tahu anak-anak kita biar tahu, oh ini mengandung bahan berbahaya gitu, dampak risiko buruk terhadap kesehatannya nanti jadinya seperti ini gitu. Jadi biar tahu dia bisa mengidentifikasi secara mandiri. Gitu. Terus bagaimana upaya Dinas Kesehatan dalam menjamin makanan yang beredar di Kabupaten Tulungagung itu sehat dan aman, Bapak? Ya, jadi memang untuk memastikan itu kan letak tanggung jawab itu pada produsen. Jadi kita memang ada agenda untuk KIE. Jadi setelah pengambilan sampel ini, kalau yang terbukti atau masyarakat yang berjualan itu kita kumpulkan nanti. Kita kumpulkan, kita beri penyuluhan lah bagaimana cara produksi retail, cara produksi takjil yang baik itu bagaimana. Jadi dan tahu dan nanti resiko kesehatannya, dampak buruk kesehatannya bagaimana, dan dampak buruk risiko hukumnya juga berat ternyata kalau dia berperilaku menambahkan bahan berbahaya itu. Kalau sampai misalnya ditemukan adanya setelah uji sampel ditemukan adanya bahan tambahan berbahaya pada makanan tertentu, terus tindak lanjutnya kan kita sampai telusur penjual sampai bahannya yang bahan yang dipakai, terus produsen yang menjual bahannya seperti itu, apakah hukum istilahnya sanksi hukumnya itu apakah memang sangat berat sekali Bapak? Kalau misalnya ini kan non sewu kalau namanya takjil itu kan sesuatu yang kecil, kemasannya kecil Bapak dan dia memang harus sekali sekali saji saat itu juga, tidak sampai beberapa hari. Kalau misalnya produksi UMKM yang memang harus ada izin PIRT atau Balai POM itu kan minimal 7 hari ke lebih Tapi kalau masalah tentang makanan takjil itu kan masalah yang harapannya 1 hari itu kita masak pasti habis. Tapi ketika ternyata kita sudah melakukan suatu, misal kemarin pengawalan dengan melakukan uji sampel dan ternyata ada indikasi bahwa ada bahan makanan berbahaya, itu apakah sanksinya juga lumayan atau bagaimana Bapak? Iya, tetap pengedepanan kita. Jadi ini kan termasuk bahan berbahaya, bukan bahan tambahan pangan lagi, karena sejak tahun 1988 sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Jadi paparan sedikit pun dalam produk makanan itu dilarang, berdampak buruk terhadap kesehatan. Jadi tetap pengutamaan kita adalah edukasi, Mbak. Tapi karena ini sudah terbukti mengandung bahan berbahaya, jadi selain kita bersurat peringatan yang keras terus dia juga kita suruh membuat pernyataan yang intinya tidak berperilaku menambahkan bahan yang sudah dinyatakan sebagai bahan berbahaya tadi karena dampak buruknya terhadap kesehatan gitu. Jadi itu pengedepannya, dan kita edukasi lagi sekali lagi, panjenengan waktu penjualan kan pirsa risikonya nanti heparnya jadi mengkeret, terus muntah darah, beol darah seperti itu gitu, termasuk harus cuci darah seperti itu kita sampaikan lagi-lagi. Dan Bapak Ibu kan pirsa kemarin kan ancamannya pinten tahun kan 5 tahun atau denda 10 miliar gitu. Mosok mau panjenengan mau dikenakan seperti itu gitu. Jadi kita gugah kembali. Dan pegangan kita adalah pernyataannya bermaterai tadi, dia tidak akan lagi berperilaku menambahkan bahan berbahaya tadi. Gitu. Non sewu, apakah selama ini Dinas Kesehatan itu mempunyai target Bapak untuk melakukan pemeriksaan uji sampel pada makanan? Tiap tahunnya? Ya, tiap tahun nih. Jadi di dana DAKB POM ini memang kita ada target sasaran dalam pengambilan sampel yang baik dilakukan uji rapid maupun dilakukan uji ke laboratorium. Memang ada target, Pak. Tapi untuk yang non target kita
tiap tahun itu rata-rata sekitar 700-an. 700 yang target BPOM itu sekitar 60 sampel. Tapi tidak hanya uji rapid, tapi biasanya yang menggunakan bahan tambahan yang diperbolehkan, yang disinyalir melebihi ambang batas yang ditetapkan. Atau ditambah lagi kalau seperti sirup-sirup ya kita tambah dengan uji mikrobiologi. Untuk mendapatkan sampel tersebut Bapak, karena sekitar 700 sampel dalam satu tahun. Itu kita mendapatkannya itu karena ada masyarakat yang dengan inisiatif sendiri datang ke Dinas Kesehatan untuk mengujikan, atau memang kita itu sudah ada roadmap-nya bahwa Dinas Kesehatan sekitar bulan apa tertentu kita harus ke lapangan menyebar untuk mencari istilahnya memeriksa sampling ngoten niku. Kita jadi itu waktu kita audit sarana, misalnya ke sarana A, B, pokoknya cakupan luasan itu bisa mencapai seluruh kecamatan. Jadi waktu misalnya kita audit sarana ke Tanggung Gunung ya sekalian mampir ke pasar, sekalian mampir ke sekolahan gitu. Jadi sambil audit kita juga mengambil sampel. Gitu. Berarti. Terus kalau tadi kan kita kalau misalnya mau memberikan edukasi KIE itu kan sasarannya terutama kita berikan pada penjualnya. Ya. Nah, padahal kan kita juga kalau waktu Ramadan ngoten penjualnya kan juga mendadak semuanya dan kita juga nggak tahu ini mereka pas istilahnya ngepostnya di mana saja, pasti tersebar juga yang dibawa nggih. Ngoten niku bagaimana cara kita untuk bisa mengedukasi mereka supaya apa yang mereka jual itu memang aman buat mereka, tidak ada imbasnya sanksi hukum karena terus masyarakat pun yang membeli juga aman-aman saja dengan makanan yang mereka jual. Ya, dia kan ada forum, Pak. Forum-forum. Jadi banyak forum-forum industri pangan di Kabupaten Tulungagung ada. Jadi di situ yang kita duduk dulu adalah ketuanya gitu. Jadi anggotamu yang ada di sini itu biasa Jadi kita nanti melakukan edukasi waktu mohon untuk menghadirkan anggotanya yang berjualan di sekitar sini. Gitu. Kalau kita memang langsung menuju memang kesulitan, dia akan mesti takut gitu. Tapi kalau yang memberikan penjelasan itu forumnya, kita itu malah diberi diberi pelajaran, diberi edukasi bagaimana cara mengolah, bagaimana cara menambahkan gitu. Nanti kan beda. Kalau kita sebagai petugas yang mengundang biasanya rata-rata gitu. Beda tanggapannya beda. Gitu. Tapi kalau lewat forum nanti ini memang pembinaan, jadi pembinaan, jadi tidak mengadili, tidak memberikan sanksi. Gitu. Kalau berdasarkan hasil uji sampel yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan kemarin Bapak nggih, itu menurut panjenengan mayoritas makanan yang dijual itu takjil itu pas sehat napa mboten nggih? Sehat dan aman napa mboten? Ya, kalau melihat sekilas targetnya pemerintah itu kan dulu, jadi semua produk makanan minuman yang beredar di Indonesia itu harus di bawah 30% mengandung bahan berbahaya. Kalau kita presentasikan kemarin 111 mengandung 4, itu kan kisaran 4% itu jauh ya. Kalau kita akumulasi dengan total sampling tahun 2019 sekitar 725 itu juga 8% ya. 8% yang mengandung bahan berbahaya, artinya masih di ambang aman. Ya kebetulan dan hasilnya itu kan rata-rata yang mengandung bahan berbahaya kan produk yang dari luar kota. Gitu. Berarti harapan kita karena ini adalah kegiatan uji sampel yang dilakukan tiap tahun Bapak tiap tahun ya. Intinya ketika kita menemukan adanya makanan yang mengandung berbahaya, targetnya selalu turun kan gitu. Iya, targetnya selalu turun. Selalu turun kalau bisa memang 100% kita memang tidak ada. Semua makanan. Kemarin itu dari jam 4:30 ya kita wah ini turun gitu. Ternyata begitu finishnya itu ternyata tambah 2. Jadi masih menyamai dengan tahun yang kemarin. Ya semoga saja itu berhenti ya Bapak. Maksud saya berhenti nanti kalau kita kan masih panjang ya tahun 2022. Semoga saja nanti seterusnya ketika kita tetap melakukan uji sampel hasilnya tetap aman-aman saja karena masyarakat
kita sudah memahami apa itu bahayanya ketika kita mengkonsumsi makanan yang kelihatannya dari luar itu menyenangkan, tetapi ternyata dari dalam ternyata dia berefek karena mengandung bahan berbahaya gitu. Terus ini lagi ketika ini bulan puasa Ramadan, waktunya kan hanya 1 bulan ya Bapak ya. Harapannya setiap orang kalau puasa maunya berbuka dengan yang aman, sehat dan menyegarkan, membuat orang senang. Tapi ketika teman-teman masyarakat kita itu tidak memahami, akhirnya kan berimbasnya ke panjang ya untuk kesehatan itu. Jangka panjang itu kronis. Jadi mungkin apakah ada tips ketika kita mau membeli takjil yang aman dan sehat itu seperti apa? Jadi gini, jadi pastikan pertama, jadi tempat-tempat takjil yang memang pembuatnya itu memang sudah pernah dilakukan penyuluhan dan dia memang pusat-pusat takjil yang dipercayalah, artinya dia telah dilakukan penyuluhan, dia tidak mau ambil risiko terhadap kualitas produknya, dia tahu juga dampak risiko kesehatannya, juga risiko hukumnya, dia rata-rata sudah tidak berani lah, dia memang yakin bahwa dia akan memproduksi bertanggung jawab atas mutu keamanan produk tersebut. Jadi jangan yang dadakan atau baru muncul itu ya kita tidak rekomendasikan. Kita kembali lagi pada tadi tempatnya dipercaya, kemudian bersih, penempatan makanannya juga tertutup, rapi kan itu, penjualnya juga bersih, menggunakan APD, tidak menggunakan tangan telanjang, pembungkusnya juga tidak menggunakan kertas bekas atau koran kan gitu. Jadi pastikan itu Mbak Feni. Gitu. Jadi kita tidak was-was lagi, terus tidak takut lagi ini proses pembuatannya tidak bersih atau mengandung bahan berbahaya di situ. Gitu. Sekarang kan sudah mulai diperlonggar nih Bapak, istilah PPKM ya. Sekarang jadi ekonomi sudah menggeliat, sudah mulai merangkak, dan ini membuat masyarakat mungkin lebih bergairah lagi mungkin untuk melakukan kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah menjual makanan, karena kita lihat sebelum memasuki bulan Ramadan itu kan banyak orang yang jual dengan sekarang kan sudah bermacam-macam dan modern membuat etalase kecil-kecil seperti itu. Apakah model yang seperti itu tetap ada pengawasan atau pembinaan dari Dinas Kesehatan, atau mungkin proses pengawasan itu ya itu tadi melalui UMKM atau kelompok-kelompok tertentu yang sudah memang dibina oleh Dinas Kesehatan? Jadi sesuai dengan tugas fungsinya. Jadi di amanat Undang-Undang 18, kemudian di petunjuk teknisnya di PP 86 itu kan apa oleh siapa itu sudah jelas. Jadi untuk pangan segar itu ranahnya Kementerian Pertanian, kemudian Dinas Kelautan, dan kita adalah semua yang pangan yang dilakukan proses pengolahan, baik yang umur simpannya kurang dari 7 hari maupun yang lebih dari 7 hari yang dilakukan pengemasan. Itu ranahnya Dinas Kesehatan dan Badan POM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi rata-rata kalau kita mengundang langsung, yaitu tadi kita kembali biasanya itu sulit gitu loh. Tapi kalau yang lewat organisasinya atau kelompoknya itu lebih mudah gitu. Jadi selama ini kita dalam melakukan pembinaan adalah lewat forum-forum yang dia ikuti. Itu jauh lebih mudah dan lebih gampang kita kumpulkan. Gitu. Oh, ya. Jadi kalau kita secara langsung mungkin agak kita ada kesalahan. Ada kesalahan ya, gitu. Tapi kalau yang kesannya, mengundang itu dari forum mereka sendiri, jadi istilahnya kan kados pendampingan. Dan itu biasa kan bareng-bareng ya, dia tidak satu. Kalau kita bersurat langsung itu, loh kok aku tok kan gitu. Rata-rata itu dan sama pengurus sendiri forum-forum itu sudah punya. Jadi dia koordinator di bidang pangan, kemudian itu sudah ada sendiri gitu. Dinas itu tidak gitu, tidak seperti aparat. Kita tugasnya adalah melakukan pembinaan. Kalau Dinas Kesehatan terutama di farmasian kita kan lebih banyak kegiatan untuk pemberian izin PRT. Bapak. Beda lagi kalau terkait warung makan atau restoran Bapak, itu kan ada tugas tersendiri yang memang mengawal untuk mendapatkan surat layak sehat. Kalau seperti itu apakah
dari tim panjenengan itu juga ikut andil di dalamnya atau memang itu sudah lepas beda? Sudah beda lepas dari ya karena ada seksi yang menangani sendiri. menangani sendiri ngeten nggih. Cuman kita berarti lebih ke arah pada penjual yang memang dia penjual retail yang kecil ngoten nggih, termasuk ini yang produksi dia harus dengan IRT atau RTP atau dengan Balai POM gitu. Nggih, siapa Pak? Kembali lagi tentang takjil nggih. Makanan yang ringan, siap saji dan maunya apa yang kita beli itu pasti sehat. Kalau misalnya ini Bapak terkait takjil nih, apakah ada selain tadi kan sudah diberikan tentang tips untuk memilah takjil yang sehat dan aman gitu nih. Tapi kalau misalnya apa istilahnya para pembeli itu kan kadang ada yang dia care dengan kesehatannya, ada yang tidak care ngoten nggih. Terus bagaimana ranahnya dinas kesehatan terhadap pembeli, karena kalau pembeli itu kan masyarakat umum yang kita tidak bisa mengcover semuanya nih Bapak, tapi kalau penjual kan karena ada kelompok-kelompok UMKM tertentu sehingga kita bisa masuk ke dalamnya. Tapi kalau terkait masyarakat yang luas seperti itu, bagaimana upaya dinas kesehatan untuk mengedukasi mereka ya, Pak? Kita dalam jadi everyone business itu kan tidak hanya orang produsen, termasuk masyarakat juga harus care dalam upaya memilih produk makanan, dalam upaya perlindungan dia sendiri kan gitu. Jadi kita melakukan edukasi lewat leaflet atau lewat kita juga ada nanti ada KIE juga penyuluhan terhadap kader. Jadi itu harapannya adalah supaya masyarakat sendiri itu minimal bisa melindungi dirinya sendiri. Syukur dengan keluarganya. Jadi kita edukasi bagaimana rantai keamanan pangan itu. Dan yang paling penting di sini adalah justru kesadaran mandiri terhadap cara memilih produk pangan yang aman gitu. Jadi pengedepanan kita adalah memang edukasi. Karena edukasi itu kalau masyarakat sadar terhadap produk-produk yang mengandung bahan berbahaya, makanya demand atau supply karena demandnya itu kan berkurang, nanti supply dari bahan berbahaya itu juga otomatis akan berkurang nggih. Nggih. Ngapunten Bapak, ini kan Ramadan sudah sepertiga nggih, kita nggih sudah mau masuki setengah nggih Lebaran. Apakah ada ini jadwal tersendiri lagi nanti dari dinas kesehatan terjun lagi ke masyarakat untuk proses pengamanan pangan menjelang Lebaran. Jadi ini juga lebih besar lagi demandnya bahwa penyediaan makanan, karena orang kan sudah 2 tahun dikekang ini kan istilahnya akan meluapkan kegembiraannya dengan tentu dengan penyiapan makanan Lebaran yang lebih banyak lagi. Tentu jadi pengawalan dinas kesehatan dalam upaya keamanan pangan itu harus dilakukan. Jadi itu tadi pre-market, post-market, termasuk di sini adalah di peredarannya. Jadi dinas kesehatan akan melakukan upaya-upaya pengamanan di sini. Jadi nanti kita juga akan mengamankan di tingkat grosir. Kemudian grosir, retail, sampai penjual parcel, kita akan melakukan pengamanan di sini. Gitu. Berarti itu nanti akan diagendakan. Kita agendakan. Diagendakan oleh dinas kesehatan. Siap Bapak. Terkait kembali takjil. Takjil itu pasti istilahnya 1 tahun Ramadan 1 tahun sekali, 1 bulan penuh berarti takjilnya berputar tentang makanan ringan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin Bapak ketika masih masa pandemi itu menurut panjenengan proses uji sampel takjil tahun ini dengan tahun kemarin dengan kondisi pandemi dan ini sekarang sudah dibukanya longgarnya PPKM, adakah perubahan atau masih sama gitu? Ada perubahan karena itu tadi karena dibuka ya, makin orang yang memanfaatkan, ingin mendapatkan keuntungan juga makin banyak. Sentra-sentra juga tersebar di mana-mana, maka metode-metode yang kemarin hanya kita terpusat pada sentra tertentu, kita rubah, kita melibatkan jejaring yang ada di puskesmas, jadi supaya memperluas cakupan, memperbanyak yang kita sampling juga. Jadi kita melibatkan 32 puskesmas untuk membawa sampel di daerahnya masing-masing.
Oh gitu ya. Hasilnya kemarin ampun ya Bapak ya, Ya, dari rata-rata kan biasa kita tiap tahun itu kisaran 30 sampai 50. Kita kemarin sampai sampel iya nggih 111, 111 nggih 111 nggih. gitu. Lebih banyak lagi tapi hasilnya alhamdulillah Iya, iya, masih jauh iya. jauh Jauh target dari ya, dari nggih nggih target bahwa yang makanan yang ada dicurigai mengandung bahan berbahaya sangat sedikit alhamdulillah. Jadi intinya sobat sehat semuanya bahwa makanan yang beredar di Tulungagung insya Allah aman Iya, aman selama ya. itu nanti juga kembalinya ke sobat sehat semuanya dalam bijak dalam membeli Membeli makanan makanan nggih, ya. harus melihat bahwa tempat jualnya ya higienisasi dari penjualnya, terus kebersihan tempatnya Tempatnya dan ya. makanannya seperti itu nggih. Jadinya kedepannya mereka membeli dengan aman dan ikut tetap sehat gitu nggih. Kalau terkait ini Bapak ngapunten, takjilnya sudah selesai tapi kita kalau berbicara tentang keamanan pangan kan sangat luas Luas sekali. ya. Saya jadi sampai ini blank Iya. ya takjil tapi tema takjil kan bagian kecil dari yang namanya keamanan pangan Iya. ngoten nggih. Dan tahun 2022 ini kan dari Dinas Kesehatan juga sudah melakukan pembinaan nggih, pembinaan istilahnya dalam arti pemberian penyuluhan nggih, Penyuluhan, penyuluhan keamanan pangan Ya, nggih. kita sudah kemarin jadi terkait dengan penggunaan bahan tambahan pangan, kita bekerja sama dengan teknologi produksi pertanian dari Widya Mandala, Surabaya. iya Surabaya. Jadi karena pakarnya kita datangkan, jadi diharapkan produsen pangan di Kabupaten Tulungagung itu punya inovasi. Jadi inovasi yang langsung yang memanfaatkan sumber hayati yang ada di sekitar kita dengan sumber hayati yang memang alami gitu, tidak menggunakan bahan tambahan yang bahan kimia gitu. Nggih. Berarti intinya ketika kita kan ada 4 bahan Iya, ini 4 ya, bahan berbahaya itu 4 nggih. sekawan itu. Salah Ya. satunya adalah pewarna nggih. Pewarna, ya. Apakah waktu itu juga disampaikan ada istilahnya ini Bapak ya, alternatif yang kita itu tidak harus pakai bahan yang berbahan kimia ngoten, Ya. tapi kita bisa memanfaatkan Ya, pewarna yang memang pewarna, ya, alami yang ya, ada di ya. sekitar kita. Ya, ngoten. itu seperti kemarin kan praktek dengan menggunakan buah naga itu. Oh, Tapi memang harus disesuaikan dengan keadaan asam atau basa dari bahan bakunya. Jadi kalau asam itu biasanya merahnya bertambah, kalau basa itu merahnya berkurang gitu. Jadi kemarin diajari teknik-tekniknya itu dengan menggunakan buah naga. Kapan itu kan menggunakan bunga telang gitu ya. Iya, terus nggih, pernah ikut kegiatan tersebut nggih, siapa Pak? Nggih. Baik, ini mungkin sudah waktunya kita ini Bapak ya, membuka ini chat tanya jawab dengan sobat sehat Tulungagung. Itu ada Penggunaan minyak goreng ya. Iya. Ngapunten, Bakti Banda dari @Bakti Banda. Beliau bertanya, Bapak mau tanya tentang penggunaan minyak goreng yang diolah berulang-ulang oleh pedagang kaki lima, apakah aman? Dan apa dampak bagi kesehatan? Iya. Ini kita bedakan ya Mbak Feni, kalau minyak dari sawit itu memang ikatan rangkapnya cuma satu. Kalau beda dengan minyak kelapa itu ikatan rangkapnya lebih dari satu. Jadi kalau minyak sawit itu kalau 3 kali penggorengan itu sudah jadi minyak teras, minyak jenuh. Ya di sini jadi selain kandungan vitaminnya ya sudah hilang, bahkan jadi ya sudah jadi minyak teras, itu justru jadi sumber penyakit di sini. Jadi dampaknya kan yang utama mesti kolesterol itu terjadi penjumbatan gitu. Nggih. Tapi kan menurut saya Bapak, ketika saya sebagai masyarakat umum ya ketika pulang di rumah itu kan biasanya ada orang yang menjual minyak curah sebelum ini loh ya, sebelum krisis minyak goreng ya langka. Kan ada yang menjual minyak curah ngoten nggih. Banyak gitu. Apakah minyak curah itu termasuk minyak yang dia memang berbahan dari kelapa sawit atau bagaimana nih Bapak? Iya, memang sebetulnya ya aturan SNI-nya itu kan berkali-kali ditunda ya. Terakhir kan harus awal tahun 2001 itu semua produsen harus melaksanakan SNI itu, dan kalau SNI itu diberlakukan otomatis kan harus berizin BPOM
gitu. Artinya semua minyak curah itu tidak diperbolehkan. Oh gitu. Karena ini kelangkaan bahan baku ya, bahan Dibuka baku kembali dibuka kesempatan kembali di nggih, apa jadi untuk menjual. aturan itu Nggih. selama ya, kalau minyak SNI itu kan ada aturan fortifikasi Mbak, Nggih. minimal kandungan vitaminnya, vitamin nggih. A-nya berapa, gitu kan ada aturannya. Jadi kalau seperti minyak sawit kalau kurang misalnya vitamin A-nya kurang ya ditambahi, istilahnya fortifikasi gitu. Kalau yang apa minyak-minyak curah itu kan ya standar dari penyulingan dari hasil minyak sawitnya itu. Jadi belum terstandarisasi kandungan vitamin mineralnya. Nggih. Kalau misalnya ada praktek seperti penjualan minyak curah gitu, lebih yang bertanggung jawab itu dari secara kesehatan kan memang dari dinas kesehatan nih. Tapi kalau penjualannya bebas tanpa ada pengawasan kan dia lebih ranahnya dinas napa Bapak? Perindustrian. Oh gitu. Dari perindustrian perdagangan di situ. Jadi ya kita pesen aja kalau memang sahabat Dinkesta mau sehat ya pilih minyak kelapa. Ya karena ikatan rangkapnya itu lebih dari satu. Jadi digunakan penggorengan lebih dari 3 kali itu masih aman, masih sehat gitu, masih layak digunakan. Cuman dilakukan penyaringan aja. Berarti sobat sehat harus lebih ini ya Bapak ya, lebih jeli ketika melihat komposisi dari minyak yang di kemasan yang dijual nih. Itu bahan dasarnya memang kelapa sawit atau kelapa apa Bapak istilahnya? Minyak kelapa, ya, minyak kelapa nggih. Kan kemarin juga gitu, minyak kelapa kan tidak tergoyahkan, artinya memang harganya segitu. Jadi kisaran 40 ribuan gitu. Gitu makanya harganya mahal karena itu tapi tadi memang jaminan mutunya bagus. Nggih. Kalau dulu kan saya waktu masih kecil itu lebih banyak ini Bapak. Tetangga membuat minyak sendiri dan dijual gitu. Ibu biasanya kan belinya lebih suka membeli minyak yang kelapa biasa, yang buatan sendiri. Buatan sendiri ya, Kalau zaman itu. dulu kan seperti itu Bapak. Tapi sekarang kan biasanya jarang sekali seperti itu. Nggih. Ya ada pertanyaan lagi dari IG dari Maiharani ya. Maiharani ya. Bapak izin bertanya, adakah tips dalam memilih takjil yang aman dan sehat untuk tadi sudah sempat monggo bisa kita ya Mbak Maharani ya. Jadi kita sampaikan bahwa tip untuk memilih makanan takjil yang sehat, jadi pastikan tempatnya bersih yang utama. Kemudian produknya itu tidak dihinggapi lalat. Jelas itu, jadi harus ditempatkan di tempat tertutup gitu, atau minimal kalau tidak ada etalase ya memang ditutup. Jadi penjualnya juga bersih. Dikemas kecil-kecil gitu ya Bapak, meskipun gorengan dia sudah kemasan dalam tidak harus tempat. ya Mbak, tidak harus, tapi pastikan tertutup lah. Jadi di situ tidak mudah dihinggapi. Cemaran, debu atau itu tidak bakalan masuk di situ. Jadi kalau tertutup itu, dan pastikan cara pengambilannya tidak menggunakan tangan telanjang, jadi menggunakan penjepit itu, dan pastikan menggunakan wadah bukan dari bahan bekas koran. Itu pastikan ya tempat-tempat yang memang terutama plastik yang aman, yang food grade, yang dipergunakan untuk wadah makanan. Oh ya, kalau itu jadi ingat Bapak, ketika takjil kan biasanya sudah dikemas ya kecil-kecil ngoten ya. Kita tinggal ambil comot-comot ngoten. Itu lebih bagus daripada terbuka tapi nanti ngambil sendiri-sendiri gitu. Kalau contohlah seperti sayur ya Bapak ya, pastilah kan dia akan dikemas dalam kemasan plastik ngoten ya. Itu aman mboten Bapak? Itu memang di penjualnya ya. Jadi pastikan yang ada kode-kode kemarin itu jadi kode 2, 3, 5 ya. Itu sekarang enggak susah-susah kok Mbak. Pokoknya ada logo food grade itu dan ya gelas sama garpu itu pastikan aman gitu. Jadi enggak usah kode-kode menghafalkan kode-kode enggak harus itu. Cukup melihat itu bahwa itu food grade, itu aman digunakan. Siap. Masyarakat enggak sampai paham Pak menghafalkan kode lagi. Baik, kembali lagi pada pertanyaan deh. Kamal Nidu. Subhanallah, tulisan namanya aneh-aneh kok. Jika saya akan memberi takjil dengan bahan santan, misalnya membuat nogosari atau kolak,
Berapa jam dari pembuatan makanan itu masih tetap boleh dimakan tanpa disimpan di kulkas, Bapak? Ya, jadi suatu produk makanan kalau di tempat terbuka, maksudnya di suhu kamar seperti ini, menurut standarnya itu adalah 4 jam. 4 jam itu masih aman, dalam artian mulai pembuatan sampai nanti dikonsumsi atau itu 4 jam. Lebih dari itu ya harus disimpan pada, kan suatu kuman itu tidak bisa berkembang apabila suhunya itu pertahankan dingin ya tetap dingin atau panas ya panas. Jadi danger zone di sini adalah antara 5 derajat sampai 60 derajat itu. Gitu. Jadi 4 jam itu maksudnya aturannya Di aman suhu kamar. normal, Suhu kamar itu. Tidaknya yang berbahan santan, tapi semua produk makanan yang diolah secara langsung itu pastikan aman itu 4 jam. Siap. Berarti intinya kalau saya ini ya mengambil statement panjenengan, ketika kita melihat ke penjual takjil itu kita juga harus lebih teliti ya Bapak. Ketika itu makanan yang dia kondisi hangat panas, dia itu berarti tempatnya memang harus sesuai yang tadi panjenengan sampaikan, harus grade-nya 2, 3, 5 gitu. Kalau dia memang kondisi makanan yang dingin, ya memang dia memang harus ditempatkan yang dingin juga. Siapa Pak? Ada pertanyaan selanjutnya dari Ritna_Dwi1906. Izin tanya Bapak, biasanya takjil apa yang ditemukan memiliki tambahan bahan kimia? Bagus. Jadi, ini. Iya, bagus benar ya. Iya, kunci ini berarti. Iya, rata-rata itu masih dikerupuk, Mbak. Masih dikerupuk. Dikerupuk, terus kemudian sirup, ya kerupuk sirup atau di ikan. Ikan itu rata-rata mengandung formalin, ya baik itu kan kalau formalin kan dia tidak rusak, tidak baik itu dilakukan pemanasan, pengolahan atau tidak itu tetap formalinnya masih menempel di situ gitu. Jadi termasuk produk-produk itu rata-rata ya tahu, tapi di Tulungagung jarang kita temukan tahu mengandung borak atau pewarna metanil yellow gitu ya. Rata-rata masih dikerupuk itu produk kerupuk ya. Berarti kalau kerupuk dan itu surup, kan biasanya renyah ya, renyah sama warnanya. Ya, warnanya mencolok. Ngoten nggih berarti. Nggih siap Bapak. Terus kalau makanan lebih mengarah yang harus kita fokuskan pada kerupuk dan minuman. Oke, siap. Berarti sobat sehat mungkin kalau misalnya mau berburu takjil nggih, berarti pastikan ketika memilih lauk, ya berarti lauk yang semacam kerupuk berarti coba dicek dengan warnanya mencolok atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait minuman ya, karena ini yang segar-segar pastinya akan dicari pertama oleh para ini penggiat, apalagi suasana Ramadan nih Bapak nggih. Pasti berarti minumannya mencolok atau tidak atau standar ngoten nggih. Berikutnya dari Kairas apa Bapak? Caria ya. Caria. Subhanallah. Saya mau bertanya Pak, makan takjil yang disarankan bagi penderita asam lambung itu seperti apa? Iya. Ya harus konsumsi makanan-makanan yang tidak merangsang asam lambung. Jadi contohnya ya seperti apa? Yang pedas, ya berlemak, itu ya dihindari ya. Oke, nggih. Tapi kan tetap ya sobat sehat semuanya, kalau kita berbicara tentang takjil yang tidak lepas dari keamanan pangan Bapak ya. Pastikan bahwa ketika kita mencari makanan yang dia memang masa simpannya lebih dari 7 hari, itu jangan lupa tetap dengan cek klik gitu ya. Dimana klik-nya itu pastikan kemasan itu tetap dalam kondisi baik. L-nya itu lihat labelnya itu informasi, terutama informasi gizi ya Bapak ya, yang tercantum di labelnya. Nggih, kemudian ada izin edarnya. Nggih, kemudian yang terakhir masa kadaluarsanya nggih seperti itu. Ya untuk Mbak Feni, jadi untuk informasi nilai gizi itu sifatnya sampai akhir 2002 itu masih voluntary. Jadi sukarela. Tetapi nanti awal Januari 2003 itu wajib mandatory.
Gitu. Apa Sekarang masih istilahnya itu Bapak? jadi Nggih. sekarang masih sukarela. Jadi di Sukarela aturan itu? peralihan di Perkab BPOM nomor 16 tahun 2020 itu masih diberi kesempatan sampai 30 bulan sejak perkab itu Dikeluarkannya. dikeluarkan. Gitu. Gitu. Nggih, Jadi nggih. untuk informasi nilai gizi untuk produk pangan Boleh. industri rumah tangga pangan itu Nggih. masih voluntary sampai akhir Desember 2002. Ya. 22 nih berarti 2002, ya. Berarti ya. intinya sampai sekarang ketika kita melihat cek label itu klik ya tuh, termasuk dalam labelnya ketika belum sampai menginformasikan tentang Ini gizi. gizi itu tidak menjadi masalah, Tidak tapi masalah. nanti akan dilakukan pengawasan tahun 2000 2023 awal ya, 2023, nggih. ya. Bahwa semua izin PRT atau dari Wajib Balai POM itu mencantumkan harus informasi nilai informasi gizi. gizi ya. Terus itu kan sebenarnya mencerdaskan masyarakat ya Iya, Bapak ya. jadi itu juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di situ Iya. disebutkan bahwa masyarakat itu berhak untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terhadap produk, barang, dan jasa yang dia konsumsi. Nggih, harusnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan berikutnya dari Barco _ Mas ini harusnya. Izin tanya Pak, bungkus makanan apa yang aman untuk takjil hangat? Seperti Ya. kertas, styrofoam ataupun plastik. Ya, kertas yang berlemak ya. Atau styrofoam memang tidak direkomendasikan untuk wadah makanan yang panas, atau plastik. Jadi pastikan plastik yang pilih dengan kode food grade. Jadi ada tanda gelas sama garpunya. Itu yang aman gitu. Termasuk plastik ya Bapak ya. Karena plastik, styrofoam, kertas siap nih. Kertas itu kalau kertas minyak itu gimana Bapak? Kertas minyak boleh, Nggak masalah, minyak nggih. boleh ya. Oh. Asalkan tidak sampai terkelupas ya. Oh, gitu ya. nggih, Itu kan melapisi kertas yang di bawah. supaya tidak Iya. istilahnya Tembus ya. tembus Iya, nggih, tembus makanan ya. nggih. Oke, siap. Baik sobat sehat Wong Tulungagung, kita sudah mau hampir 60 menit Bapak. Wah, Nggih. nggak terasa. Iya, enggak terasa 60 menit kita berbincang-bincang tentang seputaran takjil dan keamanan pangan nggih. Jadi intinya kita harapkan sobat sehat semuanya untuk lebih berhati-hati ketika membeli makanan siap saji nih, terutama di bulan Ramadan ketika sobat sehat mau ngabuburit sambil mencari takjil, pastikan seperti yang sudah disampaikan tadi, ketika memilih tempat itu juga dipastikan memang kondisinya bersih Ya. makanannya juga tertutup gitu, terus ada alat bantu untuk bisa mengambil makanan yang dia tidak langsung kontak dengan tangan Bapak ya, nggih, tangan. Dan penjualnya juga harus juga harus dalam kondisi memang bersih, nggih, bersih Bapak, nggih. Terutama menggunakan masker itu. Jadi prinsip cara produksi pangan itu sebelum ada COVID ini sudah wajib wajib menggunakan masker. Apalagi dalam kondisi pandemi kan nggih, harus tetap lebih wajib lagi, sudah wajib lebih wajib lagi nih. Terakhir ketika memilih makanan hindari makanan yang mencolok Bapak ya, warna yang mencolok nggih, gitu. Terakhir kalau mencolok di sini, kalau kita center itu dengan itu biasanya terpendar Pak. Jadi tidak tembus. Oh gitu. Iya, itu kalau di sirup itu, kalau di center tidak tembus itu. Kalau produk itu mengandung rodamin B. Oh nggih, tambahan bagi sobat sehat semuanya nggih, berarti kalau warnanya itu mencolok dan kita cek, misalnya kan tidak mungkin bawa senter kemana-mana Bapak ya. Tapi yang namanya HP pasti ada kamera aplikasi untuk cahaya, jadi nanti bisa langsung kalau dia tidak sampai tembus berarti itu ada kemungkinan makanan tersebut itu mengandung rodamin B. Gitu nggih. Terakhir jangan lupa untuk sobat sehat semuanya, kalau memilih makanan berarti jangan lupa dengan cek klik tadi nggih. Harapan kedepannya adalah masyarakat semakin cerdas dan tentunya masyarakat semakin sehat. Mungkin sebelum kita sampai titik terakhir Bapak perpisahan kita, mungkin ada pesan-kesan dari panjenengan Bapak sebelum kita akhiri. Jadi penyakit dari pangan itu menjadi beban kesehatan masyarakat. Jadi selain itu menurunkan kualitas generasi muda kita. Penyakit juga, akibat pangan juga berkontribusi terhadap biaya kesehatannya, biaya perawatannya. Jadi sudah kehilangan dari sekolah, kehilangan dari kerja, kehilangan uang gitu.
Makanya kita menggugah semuanya masyarakat yang terlibat dalam proses bisnis pangan, yaitu lakukanlah produksi pangan dengan cara yang baik, dengan bertanggung jawab gitu. Insya Allah dengan produk yang pangan itu akan berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat Tulungagung, kecerdasan masyarakat Tulungagung juga meningkat. Insya Allah juga SDM di Kabupaten Tulungagung akan menjadi kuat dan berkualitas. Maju. Ya, berkualitas. Bapak. Ya. Alhamdulillah. Nggih, matur suwun sebelumnya Bapak apa yang sudah panjenengan sampaikan dan panjenengan sudah berkenan meluangkan waktu nggih satu jam nggih terus berbagi ilmu, sharing tentang takjil yang aman dan sehat. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, sudah kita perbincangkan pada siang hari ini bermanfaat bagi sobat sehat semuanya. Amin. Nggih, amin. Oke, mungkin kita langsung close saja kegiatan podcast kita pada siang hari ini. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.